Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini meskipun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat belajar. Dan kalian anak-anak Bapak harapkan harus tetap semangat belajar walaupun kalian berada di rumah, karena belajar itu adalah hak untuk semua anak. Nah, pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Mulai. Ya, selesai. Nah, semoga anak-anak Bapak semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pembelajaran hari ini, simak video berikut ini dan jangan lupa di akhir video akan ada soal yang harus kalian jawab. Oke, check this out. Ya, hari ini kita akan belajar tentang alat pemuas kebutuhan. Alat pemuas kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dapat untuk memuaskan kebutuhan manusia. Sering juga disebut barang. Barang dapat berupa benda atau goods dan juga jasa atau servis. Bisa kita lihat di gambar, ada tentang pakaian dan juga perawat yang sedang mengobati pasiennya, karena barang bisa berupa baju, bisa berupa tas, bisa berupa sepatu, dan jasa bisa berupa pengobatan, bukan obat-obatannya tapi jasa pengobatannya. Nah, lanjut, ada jenis-jenis barang menurut cara memperolehnya, yaitu barang ekonomi. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang untuk memperolehnya memerlukan sejumlah pengorbanan tertentu yang biasanya berupa uang. Contoh, makanan, pakaian, dan juga perhiasan. Gambarnya ada di samping, yaitu kalau kita ingin membeli pakaian ataupun makanan, kita harus bekerja dan mendapatkan uang, baru kita bisa membeli makanan dan juga pakaian. Tidak ujuk-ujuk pakaian dan makanan datang kepada kita. Selanjutnya ada barang bebas. Barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia hampir tidak terbatas, sehingga untuk memperolehnya kita tidak membutuhkan pengorbanan dan dapat mengambilnya begitu saja di alam. Contohnya ada udara yang bernapas, pasir di padang pasir, es di kutub. Karena saking banyaknya suatu barang tersebut sehingga bisa untuk diambil kapan saja dan bisa menjadi barang bebas. Selanjutnya, mungkinkah barang bebas berubah menjadi barang ekonomis? Benda bebas memiliki dua sifat, yakni banyak tersedia dan untuk perlu mendapatkannya tidak perlu mengeluarkan pengorbanan. Sebaliknya, barang ekonomis jumlahnya sedikit atau terbatas dan untuk mendapatkannya memerlukan pengorbanan. Jadi bisa disimpulkan barang ekonomis itu barang yang didapatkan dengan uang, sedangkan barang bebas bisa didapatkan kapan saja dan juga banyak. Selanjutnya yaitu ada menurut kegunaannya. Barang konsumsi adalah barang siap pakai karena manfaatnya langsung dapat diambil. Contoh, makanan, minuman, dan pakaian. Nah, itu barang bisa untuk dikonsumsi sehari-hari. Sedangkan barang produksi adalah jenis barang yang berguna untuk menghasilkan barang yang lain. Contoh, barang produksi adalah istilah lain dari barang modal. Contoh, mesin jahit, cangkul, dan stetoskop. Mesin jahit bisa digunakan untuk menghasilkan barang lainnya. Contoh, bahan-bahan yang ada di pasar atau di mana bisa diambil contoh di Cipadu yang masih berupa bahan dengan menggunakan mesin jahit bisa dijadikan pakaian. Nah, itu bisa dijadikan barang yang lain. Selanjutnya yaitu ada menurut proses produksinya. Barang mentah atau bahan baku. Barang mentah adalah bahan dasar untuk membuat barang lain. Barang ini sama sekali belum mengalami proses pengolahan, misalnya kapas, kayu, dan hasil tambang, karena
belum diolah dan diapa-apakan disebut barang mentah. Sedangkan barang setengah jadi adalah barang yang telah melalui proses pengolahan tetapi belum dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan karena belum menjadi barang akhir atau produk akhir. Contoh, kain untuk membuat pakaian, besi untuk membuat pisau, dan terigu untuk membuat kue. Jadi barang-barang tersebut masih setengah jadi karena butuh diolah lagi untuk jadi. Sedangkan barang jadi merupakan produk akhir yang telah melalui proses pengolahan dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi sampai menjadi barang siap pakai untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, berikut ada soal IPS dari 1 sampai 10 yang biasanya Bapak taruh di akhir, Bapak sekarang taruh di tengah-tengah video. Lanjut, ada menurut hubungannya dengan barang lain. Barang substitusi, barang pemuas kebutuhan yang fungsinya dapat menggantikan barang lain atau dapat saling menggantikan. Contoh, gas dapat menggantikan minyak tanah sebagai bahan bakar. Lanjut, ada barang komplementer. Barang komplementer adalah barang pemuas kebutuhan yang dimanfaatkan apabila dipakai bersama dengan benda lain. Contoh, mobil dengan bensin, jarum dengan benang. Jadi, barang komplementer itu barang yang harus digunakan dengan barang lain, dia tidak digunakan sendiri. Lanjut, ada barang menurut kegunaannya. Ada kegunaan bahan dasar atau elementary utility. Artinya suatu barang dirasakan kegunaannya karena memiliki bahan dasar tertentu. Misalnya pasir kuarsa berguna karena mengandung bahan dasar untuk pembuatan kaca. Kegunaan bentuk atau form utility artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi karena perubahan bentuknya. Misalnya kegunaan sebatang kayu akan meningkat setelah diubah bentuknya menjadi kursi. Selanjutnya ada kegunaan pelayanan atau service utility, artinya peningkatan nilai guna karena jasa pelayanan di tempat yang tepat, misalnya perawat di rumah sakit. Lanjut, ada kegunaan waktu atau time utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika digunakan pada waktu yang tepat, misalnya jas hujan sebagai pada saat musim hujan, atau payung juga bisa di saat musim hujan. Kegunaan tempat atau place utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika berada tempat yang tepat, misalnya perahu berguna ketika barang di lautan. Selanjutnya ada kegunaan kepemilikan atau ownership utility, artinya peningkatan nilai guna suatu barang terjadi jika kita berada pada pemilik yang tepat. Misalnya jala lebih berguna bagi seorang nelayan daripada seorang dokter, ataupun mesin jahit pada penjahit bukan pada dokter.